Baik, kita mempelajari mengenai aliran-aliran koperasi. Jadi ada perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup atau way of life yang dianut oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. Jadi secara garis besar ideologi negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama liberalisme yaitu atau kapitalisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga tidak ada non sosialisme, non liberalisme. Nah, jadi dari implementasi aliran ideologi negara ini juga menimbulkan adanya aliran-aliran koperasi. Jadi aliran koperasi dengan mengacu kepada keterkaitan ideologi dan sistem perekonomian di suatu negara, maka secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia ini dapat lagi dikelompokkan menjadi peran gerakan koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubbard membaginya menjadi tiga aliran, yaitu ada aliran yardstick, ada aliran sosialis, ada aliran persemakmuran atau Commonwealth. Yang dimaksud dengan aliran yardstick ini umumnya dijumpai pada negara-negara yang berideologis kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Nah, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengkoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis ini. Aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat, khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha. Jadi artinya maju tidaknya koperasi tetap terletak di anggota koperasi itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Kemudian yang kedua itu aliran sosialis. Nah, koperasi di sini di aliran sosialis ini dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian kaum sosialis di antara berkembang menjadi kaum komunis, mengupayakan gerakan koperasi sebagai sistem komunis itu sendiri. Lalu koperasi di sini dijadikan sebagai alat oleh pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Dalam hal ini otonomi koperasi menjadi hilang. Karena apa? Disetir atau menjadi titipan kepentingan pemerintah. Nah, penganut aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur, Rusia, China, atau termasuk penganut aliran sosialis. Kemudian aliran persemakmuran atau Commonwealth. Di sini memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Mereka yang menganut aliran ini, aliran persemakmuran ini, berpendapat bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi rakyat, terutama yang berskala kecil, akan lebih mudah dilakukan apabila melalui organisasi koperasi. Jadi organisasi ekonomi sistem kapitalis masih tetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi sokol guru perekonomian. Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, di mana koperasi memegang, ya di sini koperasi memegang peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan pemerintah dan gerakan koperasi bersifat kemitraan atau partnership, di mana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Nah, jadi kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi intinya ya. Jadi pembagian koperasi menjadi 4 aliran atau skol kooperatif berdasarkan peran dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara ya, yaitu ada yang Cooperative Commonwealth School, ada yang School of Modified Capitalism atau School of Competitive Yardstick, kemudian ada the Socialist School, kemudian ada Cooperative Sector School. Nah, Cooperative Commonwealth School ini merupakan aliran cerminan sikap yang menginginkan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga. School of Modified Capitalism atau School Yardstick ini paham menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki
perangkat peraturan menuju pada pengurangan dari dampak negatif dari kapitalis. Kalau the socialist school ini suatu paham menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis. Cooperative sector school ini paham yang menganggap aliran atau filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme. Oleh karena berada di antara kapitalis dan sosialis, antara duanya. Ya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan mengenai aliran-aliran koperasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.